teman, dia telepon kepada saya. Shalom Pak Ronald, pendeta tolong doakan saya karena hari ini saya mengalami sakit. Saya pakai infus. Dulunya dia adalah orang yang malas masuk gereja. Dulunya dia orang tidak suka memberi. Tetapi ketika waktunya, ya sudah terlambat. Dia sudah mengalami sakit berat, sudah pakai infus. Akhirnya dia bilang begini, aduh Pak Ronald, kita menyesal sekali kalau ternyata kita kehidup ini cuma gunakan untuk kemewahannya. Kita rasa menyesal sekali ternyata kita kehidup ini Tuhan ada kasih kesempatan kita nggak gunakan sebaik-baiknya. Akhirnya sekarang suka pakai infus. Dan hari itu juga saya berdoa. Tetapi apa? Dia bilang begini, kalau kita tahu bahwa ini hidup singkat, kita mau memberi diri untuk Tuhan. Nah, akhirnya kita berdoa dan tidak lama kemudian dia meninggal. Bapak Ibu Saudara sekalian, kembali waktu kesempatan yang Tuhan Yesus berikan di dalam kita harus kita gunakan sebaik-baiknya untuk Tuhan. Apa Tuhan Yesus katakan? Ego ini hei holos, kai hei altaia, kai hei zoe, ores arkitai proston patere, emredi artinya, akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang bisa sampai kepada Bapa tanpa melalui Yesus Kristus, tanpa melalui Isa Al-Masih. Dia adalah Ben Bailoni, dia adalah adakala satu-satunya jalan keselamatan menuju pada surga yang mulia. Keselamatan ini diberikan cuma-cuma. Keselamatan ini diberikan kepada kita agar supaya kita adil, kita raih keselamatan itu, kita katakan keselamatan itu dengan takut dan gentar. Jangan pernah kita ragu akan Tuhan Yesus. Jangan kita menyesal. Orang Kristen bersyukur karena dia memiliki Tuhan yang hidup. Ketika Tuhan Yesus sampai ke kayu salib, Tuhan Yesus menebus dosa manusia. Karena Yesus itu adalah sang firman yang hidup. Dia mengatakan, en arken hologos, kai hologos en prostoteo, kai theos en hologos. Di dalam Yohanes 1 ayat 1, pada mulanya adalah firman. Firman artinya perkataan Allah. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Artinya perkataan Allah itu ada di dalam diri Allah. Dan firman itu adalah Allah. Yohanes 1 ayat 14, firman itu telah menjadi manusia. Dialah Yesus Kristus yang menyelamatkan kita, melepaskan kita dari kutuk dosa, sehingga kita bisa diselamatkan. Roma 10 ayat 9 mengatakan, ketika kita mengaku dengan mulut bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hati bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kita akan diselamatkan. Kembali lagi, keselamatan itu harus kita kerjakan dengan takut dan gentar. Tadi pendeta Romi menyentil tentang salah satu daripada bapa gereja yang mati-mati di 35 Masehi, namanya Stefanus. Ketika dia diracun dengan batu, ketika dia difitnah, dia dituduh, mereka menuturkan keimanannya, tapi dia luntur. Dia tetap mempertahankan iman, percaya keyakinan kepada Tuhan Yesus Kristus. Karena dia tahu keselamatan hanya di dalam Tuhan Yesus Kristus. Mati adalah untukku. Dia tidak ragu. Rasul Andreas ketika dia difitnah, orang sepuluh dengan balak, orang bilang, hei Andreas, kau harus sandal Yesus itu yang kau sembah itu. Tetapi Rasul Andreas itu tetap mempertahankan. Waktu itu, ketika di hari-harinya itu yang begitu rumit, yang begitu sulit, Rasul Andreas tetap mempertahankan iman, percaya kepada Tuhan Yesus. Dia diikat, dia disalibkan, tetapi ketika dia memberikan dirinya kepada Tuhan, apa katanya? Hai salibkan kuridu, hai salibkan usahaku, engkau adalah junjunganku Tuhan Yesus. Hari ini aku menyerahkan rohku, karena keselamatan ada di dalam Tuhan. Salib yang kututup tinggi akan kugunakan sebaik-baiknya di dalam pelayan untuk Tuhan. Dan hari ini hamba menyerahkan
dia menyerahkan hidupnya untuk Tuhan, tetapi dia tidak menyesal, dia tidak pernah rugi, tetapi dia percaya bahwa Tuhan Yesus ada di dalam Tuhan. Kita yang sudah diselamatkan, mari kita petah. Rasakan kuasa Allah Tuhan, rasakan kuasa Allah Tuhan, rasakan kuasa Allah Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Puji Tuhan. Salam. Sekali lagi salam. Apa kabar untuk kita semua? Kembali lagi hari ini tim Kopassus Mission yang ada di tempat ini. Percaya bahwa ini semuanya karena kemurahan Tuhan. Selalu saya berkata ketika dalam pelayanan pengisian salaman seperti ini, kami ada di tempat ini, kami bukan jual sayur, kami ada di tempat ini, kami bukan menawarkan sesuatu barang yang ketika dimakan habis. Tapi hari ini kami ada di tempat ini, kami bukan hanya sudah menawarkan keselamatan, tapi kami mau coba memberitakan tentang keselamatan yang Tuhan janjikan kepada setiap orang yang percaya kepada Tuhan. Itu buktinya bahwa hari ini kami boleh ada sampai saat ini. Itu semuanya karena kemurahan Tuhan, dan ini merupakan kesempatan yang Tuhan boleh beri bagi kami. Dalam pelayanan hamba Tuhan yang ada di tempat ini, yang boleh hadir di kesempatan yang tergabung dalam Kopassus Mission, latar belakang kami seorang hamba Tuhan pendeta. Kami bukan seperti itu dulu, tetapi kami orang-orang kecil, kami orang-orang kejam, kami orang-orang yang sebenarnya harus dimurkai dan dibinasakan oleh Tuhan. Tapi kami ketika berjumpa dengan keselamatan itu, yaitu Yesus Kristus Tuhan, maka hidup kami berubah, hidup kami berbeda. Bagi bapak-bapak ibu boleh berkata, apa bapak-bapak ini yang boleh hadir dalam tim Kopassus ini? Tidak ada kerjaan, biasa malam, tapi ini siang, panas sekali. Tapi kami tidak akan pernah merasa bosan untuk memberitakan kebenaran firman Allah. Karena apa saudara? Masih lebih pentingkan kami menahan dari panas matahari daripada anda tidak percaya kepada Yesus di panas, dibinasakan di dalam perapian yang menyala-nyala, yaitu neraka yang kekal. Selain itu saya mau katakan, ketika anda ada di tempat ini, anda meluangkan waktu untuk anda mendengarkan suara kebenaran firman Allah, maka anda diberkati. Baik anda yang ada di sekitar pertokoan ini sementara berjualan, sementara berkunjung untuk membeli, bahkan sementara lalu lalang, baik di kendaraan sepeda motor ataupun di kendaraan mobil. Satu hal yang saya mau katakan, hari ini dalam kitab Mazmur pasal yang ke-37, di sana ada beberapa ayat dan satu ayat bilang, percaya kepada Tuhan, lakukanlah yang baik, diamali yang baik, memberikan kuasa Dia. Saya mau katakan saudara, di akhir zaman ini saudara, kita harus memiliki modal. Apa modalnya saudara? Kalau usaha Anda membuka usaha, tentunya Anda harus punya modal keuangan mapan. Tapi hari ini saya mau katakan bahwa ketika Anda mau menikmati keselamatan yang Tuhan janjikan, modal kita pertama percaya bahwa hanya di dalam Yesus satu-satunya jalan keselamatan, dan tidak ada lain. Cuma di dalam Yesus. Dan ketika kita percaya kepada Yesus, saya mau katakan bahwa dia sia-sia kalau percaya kepada Yesus, karena Dia mampu memberikan jaminan keselamatan. Haleluya, haleluya. Dan yang kedua saudara, bukan hanya modal percaya. Oke, sudah percaya kepada Yesus. Dalam beberapa waktu yang lalu ketika saya berkhotbah malam itu di tempat ini sudah tempat yang sama, saya katakan modal bukan hanya sekedar kita dilihat, oh KTP Kristal, dia sudah diselamatkan. Saya mengatakan bahwa orang yang diselamatkan percaya kepada Yesus dan lakukan apa Dia perintah, saudara. Bukan berarti ketika kita percaya kepada Yesus, tapi masih hidup di dalam dosa, masih hidup dalam kesalahan, masih hidup dalam pemubukan, masih hidup dalam pesta pora, masih hidup dalam judi-judian. Saya
masalah pergumulan tantangan hidup yang Anda alami, saya mau katakan Yesus lebih besar dari segala-galanya. Amin. Yesus lebih besar dari segala-galanya. Ada sebuah pujian, Yesus terlebih besar. Yesus terlebih besar di dalamku, di dalamku. Yesus terlebih besar. Yesus terlebih besar di dalamku selamanya. Haleluya. Jadi dalam setiap bangka kehidupan kita, pergumulan tantangan silih berganti, oke silakan datang. Tetapi sebesar apapun masalah pergumulan, Yesus lebih besar dari segalanya. Kami berdoa di barisan Tuhan kami Tuhan. Bapa yang bertolong di dalam nama Yesus. Tuhan pulihkan, berkati kami Tuhan, berkati ujung kepala sampai ujung kaki. Dalam nama Yesus, Tuhan Maha Mulia, Tuhan pada mujizat, selalu kuasa dan mujizat. Yakin dan percaya apa yang dirindukan oleh Bapak Simon ini, Tuhan telah bersawat sesuai dengan imannya. Dan iman adalah bukti dasar segala sesuatu yang tidak kita lihat, yang kita tidak harapkan. Tuhan menjawab lebih daripada yang kita doakan. Terima kasih Tuhan, kuasa mujizat menyata. Oh Tuhan, terus berkati dalam segala pengembangan gereja mereka, pelayanan segala mereka, pekerjaan mereka diberkati dalam nama Tuhan Yesus. Pergumulan, persoalan, sakit, penyakit, melihat Tuhan dalam nama Yesus. Nama Yesus yang berkuasa. Pulihkan, coba, lewati, investasi dengan kekuatan kuasa Allah. Tuhan mengasihi Bapak Simon yang bertolong. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, nama Yesus yang berkuasa. Dan berkati dia berlipat kali-kali ganda. Saat ini juga dia boleh Bapak menyumbangkan ya Tuhan untuk pekerjaan Tuhan, apakah Tuhan kepada pasukan Kristus Mission melakukan pelayanan penginjilan jalanan yang tidak pernah mengenal waktu, mau hujan, mau panas, mau terik matahari, mau cerah, kami ada bersama dengan Tuhan. Terima kasih, kami rindu keluarga yang bertolong adalah kemuliaan Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Biarlah Kau berkati pelayan, pekerjaan, usaha apapun yang dikerjakan oleh Tuhan. Keluarga ini menjadi berkat di dalam nama Tuhan Yesus dan bisa melayani bersama-sama dengan Bapak Mission. Terpujilah Tuhan, kuasa iblis telah dikalahkan, kuasa iblis telah dihancurkan, sakit penyakit telah dilihatkan. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Yesus.